Tutorial kali ini adalah cara penggunaan software dropship. Pertama-tama, Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu. Tinggal masukkan saja username dan passwordnya. Lalu klik tombol login. Bila berhasil, Anda akan berada di halaman home yang isinya adalah daftar produk. Nah, di halaman ini Anda bisa mencari produk dengan mengetikkan kata kunci pada kotak pencarian di sebelah sini. Kita coba dengan menggunakan sebuah kata. Bila kita mengetikkan kata play, kemudian menekan tombol enter atau menekan icon kaca pembesar di sini, nanti program akan melakukan pencarian. Dan program akan mencari produk-produk yang mengandung kata play. Kita coba lagi yang mengandung kata for misalnya. Nah, ini dia. Untuk mengembalikan daftar produk ini ke kondisi semula, tinggal dihapus saja for-nya, terus klik search lagi. Nah, nanti akan kembali seperti semula. Pencarian juga bisa berdasarkan kategori. Bila kita pilih salah satu kategori, misalnya Apple, program akan mencari produk yang masuk ke kategori Apple. Selanjutnya kita masuk ke manajemen produk. Di dalam manajemen produk terdapat daftar produk. Ya, ini adalah produk-produk yang tersimpan di database. Hampir sama dengan halaman home, cuman manajemen produk ini hanyalah berupa tabel data. Ya, dia gambarnya nggak ditampilkan di sini. Daftar produk di sini berguna untuk memanajemen data. Ya, jadi halaman ini hanya bisa diakses oleh administrator. Di sini administrator bisa menambahkan produk baru. Ya, tinggal diisi saja kode produknya, nama produknya, dan seterusnya. Kemudian kalau mau menghapus data yang sudah ada, tinggal klik hapus saja. Kemudian nanti ada konfirmasi mau dihapus atau tidak. Kalau iya, klik OK. Kalau tidak, klik cancel. Kemudian juga bisa melakukan editing ya. Editing produk. Misalnya di sini ada data yang salah, kita edit gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, datanya berubah. Kemudian masih seputar edit. Untuk mengedit gambar, ya, untuk mengganti gambar ini dengan gambar yang lain, cukup browse saja dan cari gambar yang barunya ada di mana. Terus klik open dan nanti klik simpan. Kalau gambar yang barunya tidak ada, tapi kita mau supaya gambar ininya hilang, ya, gambar ininya dihapus, dihilangkan, centang di bagian sini, kemudian klik simpan. Nah, nanti gambarnya akan hilang, ya, gambar PlayStation Portable-nya akan hilang. Di sini gambarnya hilang dan di bagian home juga gambarnya hilang. Nah, nanti kalau sudah ada gambar yang baru, pilih edit lagi, terus cari atau browse gambar ada di mana, klik open,
dan kemudian simpan. Nah, itulah cara menggunakan manajemen produk. Lalu kita lanjutkan ke kategori produk. Di sini kita bisa menambahkan kategori-kategori produk baru ya dengan mengklik link tambah kategori ya, masukkan kategorinya apa, terus parent ini kalau kategori yang kita tambahkan itu merupakan subkategori dari kategori yang lain. Ya, misalnya gini, kita mau menambahkan Dell. Ya, Dell ini adalah salah satu merek dari laptop. Kalau langsung kita simpan ya, kalau parentnya tidak ada, langsung kita simpan, Dell akan berdiri sendiri ya. Dia tidak masuk ke dalam subkategori seperti ini ya. Ini Xbox, dia adalah subkategorinya konsol game. Nah, Dell dia tidak punya subkategori dan dia tidak merupakan subkategori dari kategori yang lain. Nah, supaya Dell misalnya mau dimasukkan menjadi subkategori laptop, ya, kita tinggal edit saja, terus parentnya dipilih laptop. Ya, jadi nanti Dell akan menjadi subkategorinya laptop. Tinggal disimpan, dan sekarang Dell sudah masuk ke kategorinya laptop, ya, subkategorinya laptop. Nah, kalau mau hapus, tinggal klik hapus ya, sama aja. Kalau sudah yakin mau dihapus, klik OK. Kalau tidak, klik cancel ya. Nah, itulah mengenai kategori produk. Selanjutnya, kita masuk ke manajemen user. Di manajemen user, kita bisa memanage user-user yang terdaftar. Ya, di sini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bisa menambah user baru. Kita juga bisa menghapus dan kita juga bisa mengedit data user yang sudah ada. Nah, di bagian daftar user ya, atau di bagian manajemen user, itu yang perlu diperhatikan adalah di bagian level akses. Nah, ada dua level akses yang ada di software dropship ini. Yang pertama adalah level akses admin dan kemudian level akses dropship. Level akses admin dia punya semua hak akses ya. Jadi menu-menu ini dia dapat semua. Kalau level aksesnya dropship, dia nggak dapat semuanya. Contohnya begini ya, saya log out dulu, kemudian saya masuk sebagai level dropship ya. Nah, ini username ini adalah username yang level aksesnya level akses dropship. Nanti user tersebut cuman bisa menampilkan daftar produk saja ya. Jadi dia cuman bisa melihat daftar produk yang ada dan dia bisa mencari-cari produk. Nah, seperti itu ya. Dia bisa tahu harganya berapa, stoknya tinggal berapa. Nah, selain itu dropship juga bisa mengganti profilnya. Ya. Mengganti profilnya dengan mengklik menu profile, terus mengklik tombol edit profile.
Nah, dia bisa ganti nama lengkapnya siapa, emailnya apa, alamatnya apa. Jadi bisa merubah-rubah data dirinya sendiri. Dan kalau user tersebut mau mengganti password, dia klik tombol ganti password. Ya, tulis password yang baru apa, terus tulis ulang ya passwordnya. Biasa ini. Password baru apa, terus tulis ulang password baru tersebut ya. Tuh. Itulah level akses untuk dropship. Ya, saya kembali lagi menjadi administrator. Nah, jadi itulah mengenai manajemen user ya. Manajemen user. Dan sekalian saja kita masuk ke profile ya, karena saya masuk sebagai administrator. Kalau saya klik profile, di sini adalah profilnya administrator ya. Dia sama seperti yang tadi, bisa edit profilnya ya, nama lengkapnya siapa, email, nomor HP, alamat. Kemudian dia juga bisa ganti password. Passwordnya apa untuk si administrator. Oke, itulah mengenai manajemen user. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah logo di atas sini. Jadi logo ini akan diganti dengan logo kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya pertama-tama kita harus siapkan dulu logo penggantinya. Nah, logo penggantinya itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah dia ukurannya lebarnya 262 pixel, terus tingginya 82 pixel. Terus ekstensinya harus GIF dan backgroundnya transparan. Nah, siapkan dulu gambar dengan kriteria seperti ini. Seperti contohnya yang sudah ada. Ini dia udah saya persiapkan sebuah gambar yang lebarnya 262 pixel dan tingginya 82, dia GIF dan dia juga transparan. Nah, sekarang cara gantinya gimana? Cara ngegantinya adalah kita masuk ke dalam cPanel, masuk lagi ke dalam file manager ya. Masuk ke dalam file manager, kalau lupa ini dia cPanel, terus masuk ke file manager, kemudian masuk ke folder tempat tadi sebelumnya mengekstrak software dropship. Nah, ini software dropship yang belum diekstrak. Kan tadi sebelumnya kita ekstrak dan nanti hasilnya adalah file-file yang banyak ini. Ya, ada folder, ada file index.php. Nah, kita masuk ke dalam folder image. Klik dua kali. Di sini kita tinggal menimpa file yang namanya logo.gif ya, logo.gif. Oh iya, satu lagi syaratnya yang terlupa adalah namanya itu harus logo.gif ya. Jadi nama filenya harus logo.gif supaya nanti bisa menimpa file ini. Oke. Nah, cara nimpanya gimana? Cara nimpanya langsung aja upload logo penggantinya di sini. Ya, supaya nanti langsung ditimpa. Ya, seperti ini. Klik aja icon upload, terus klik browse, cari ada di mana itu gambarnya. Ini dia, terus open. Nah, nanti dia akan bertanya mau di override. Oh ya, yes. Kita mau timpa. Sudah komplit. Nah, sekarang tinggal kita coba aja. Kita buka.
Nah, ini dia. Logonya udah berubah. Nah, jadi itulah bagaimana cara merubah logo pada software dropship.